Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya pagi ini untuk membahas salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang isinya permohonan terhadap banyak hal. Mari kita baca doa yang akan kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Agak panjang ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa mengerjakan al-khairat, kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarat. Aku juga mohon kepadamu untuk bisa meninggalkan yang mungkar, keburukan-keburukan. Wa hubbal masakin. Aku juga mohon kepadamu untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirali, dan aku juga mohon kiranya engkau bisa mengampunkanku. Wa tarhamani, dan juga sekiranya engkau bisa merahmatiku, mengasihiku. Yang dua ini tadi nampaknya tertinggal ya di dalam waktu kita membaca tadi. Lalu wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Jika sekiranya engkau itu akan
menguji, menimpakan bencana, menimpakan malapetaka kepada suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak termasuk yang kena fitnah, kena cobaan, kena bencana, kena malapetaka itu. Wa as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepadamu supaya aku ini bisa mencintaimu. Wa hubba may yuhibbuka. Tidak hanya cinta kepada Allah, tetapi juga cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan juga aku mohon kepadamu agar aku ini bisa mencintai semua amal yang bisa mendekatkan aku untuk cinta kepadamu. Panjangnya, agak panjang. Doa ini juga dituntunkan kalau bisa dibaca ketika sehabis sholat. Ya. Nah, mari kita bahas yang pertama. Yang pertama ini kita bahas dua sekaligus ya, karena itu merupakan rangkaian. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya aku ini bisa mengerjakan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang disebut pertama ini boleh dikatakan merupakan permintaan yang sifatnya menyeluruh begitu ya. Sebab apa? Sebab agama itu kan sesungguhnya isinya ya dua itu. Yakni isinya itu ya perintah dan larangan. Perintah itu ya yang baik-baik, larangan yang buruk-buruk. Ya. Jadi yang baik diperintahkan, yang buruk dilarang. Intinya agama itu sebenarnya. Makanya lalu ada yang wajib dan yang haram gitu. Ya. Nah, nanti memang ada perincian, yang baik itu ada yang kategorinya wajib, lalu ada yang sunnah ya. Yang buruk itu ada yang haram, ada yang makruh ya. Itu perincian lebih lanjut. Tapi sebenarnya ya secara garis besar itu agama itu intinya ya perintah dan larangan gitu. Nah, yang larangan itu terkait dengan hal yang buruk, yang baik terkait dengan yang diperintahkan adalah terkait dengan yang baik-baik. Nah, kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar supaya bisa mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Wah, ini sudah lengkap sebenarnya itu ya. Dengan doa satu ini aja sebenarnya sudah luar biasa itu. Dan doa untuk memohon bisa mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk itu ya bentuknya bisa macam-macam versinya ya. Doa yang beberapa waktu yang lalu kita bicarakan itu yang memohon petunjuk, takwa, afaf dan kekayaan. Takwa itu kan sebenarnya juga isinya ya bisa mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk ya. Dulu sudah kita sampaikan kan, takwa itu kan
sering didiskusikan oleh para ulama dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Ya. Jadi ya sama ya, menjalankan perintah itu ya menjalankan yang baik-baik itu dan meninggalkan larangan ya meninggalkan yang buruk-buruk itu. Nah, ini dalam versi lain yang sifat yang menyeluruh tapi lebih dirinci ya, disebutkan eksplisit, mohon untuk diberi kemampuan bisa menjalankan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk, yang mungkar itu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istilah baik itu di dalam Al-Qur'an memang banyak istilahnya sebenarnya ya, tidak hanya al-khairat, tidak hanya al-khair. Ya, kita juga sering mengenal istilah yang disebut dengan al-ma'ruf. Ya. Makanya dalam satu ayat yang terkait dengan kewajiban dakwah itu, dua ayat ini digunakan secara beriringan. Wal takum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, al-ayat. Jadi hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang menyeru untuk berbuat baik, al-khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan untuk yang ma'ruf. Nah, baik yang al-khair dan al-ma'ruf itu sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya kebaikan begitu. Nah, tentu saja memang ya meskipun sama-sama kebaikan itu ya ada nuansa perbedaannya ya. Kalau al-khair itu bisa dikatakan merupakan kebenaran yang merupakan ketentuan Allah ya, yang sifatnya universal ya. Meskipun ya kadang-kadang kita tidak mengerti itu bahwa itu baik. Ada tuh ya sesuatu yang kita itu menganggapnya itu tidak baik, tapi menurut Allah baik, itu banyak hal yang seperti itu. Ya. Makanya ketika Allah misalnya menjelaskan tentang perang ya, itu yang digunakan kaitannya dengan peperangan itu kata-kata khair ya. Ya. Jadi kita ini kan diwajibkan oleh Allah untuk berperang ya, dalam salah satu ayat. Lalu Allah memberikan keterangan bisa jadi yang kamu benci itu baik bagimu, tapi bisa jadi yang kamu suka itu malah buruk bagimu, kata Allah. Ya, jadi penjelasan Allah terkait dengan apa namanya yang diperintahkan oleh Allah itu bisa jadi dalam pandangan kita buruk, ya, tapi dalam pandangan Allah baik atau sebaliknya. Nah ini khair seperti itu kira-kira. Jadi kebaikan yang itu memang merupakan ketentuan Allah yang bisa jadi kita itu belum memahami itu terkait dengan kebaikan atau keburukan yang tentukan oleh Allah itu. Nah, kalau al-ma'ruf itu kebaikan yang diketahui. Dari kata-kata arafah itu kan tahu, ya, mengetahui. Ma'ruf berarti yang diketahui. Artinya apa? Ya, artinya kebaikan yang sifatnya itu ya sosiologis. Ya. Kita tahu kalau itu baik. Ya. Ya.
secara sosiologis itu. Nah, disinilah kalau mau dibahas perbedaannya ya. Tapi seringkali kita ya terjemahkan ya al khair ya kebaikan, al ma'ruf ya kebaikan. Ya. Nah, yang sosiologis ini pun juga lalu ukurannya apa ya? Tentu saja yang sejalan dengan kebaikan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan kebaikan yang lalu kemudian bertentangan ya dengan al khair. Ya, itu kira-kira. Bukan berarti kalau untuk hal yang buruk lalu kemudian masyarakat bahkan itu baik lalu baik, enggak ya. Yang namanya kebaikan itu ya meskipun toh orang mengatakan itu baik sekalipun kalau Allah mengatakan itu buruk ya buruk ya. Ya. Jadi ada itu dalam salah satu Al-Qur'an yang menyatakan terkait dengan persoalan itu ya. Jadi yang baik ya baik, yang buruk ya buruk, meskipun yang buruk itu mengagumkan kamu, kata Allah. Walau a'jabaka kathratul habis ya. Itu tetap tidak mengubah yang baik itu. Jadi tetap ada hubungannya antara al khair dengan al ma'ruf itu. Ya. Ya, yang ma'ruf itu ya saya kira misalnya kita menghormati orang tua itu kira-kira tanpa diberitahu Allah sekalipun ya tahulah kita lah kalau menghormati orang tua itu baik. Ya. Memberi itu tanpa diberitahu Allah sekalipun ya kira-kira dalam pandangan masyarakat memberi itu ya baik. Itu yang dimaksud dengan al-ma'ruf seperti itu. Ya. Jadi makanya digunakan kata-kata al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu yang dikenali, yang diketahui sebagai baik. Ya, itu. Nah, yang kita minta di dalam kaitannya dengan doa ini adalah permohonan untuk diberi kemampuan untuk bisa menjalankan yang baik ya, dengan istilah al-khairat itu, kebaikan yang ditentukan Allah yang sifatnya universal itu. Yang meskipun kadang-kadang kita belum bisa memahami bahwa itu merupakan kebaikan. Ya. Jadi ini sekaligus ya bahwa kita ini betul-betul memohon untuk diberi kemampuan bisa mengetahui kebaikan itu dan diberi kemampuan untuk menjalankan kebaikan itu. Ya. Ya. Jadi sebenarnya levelnya ya bertumbuk-tumbuk ya. Jadi orang itu ya pertama ditunjukkan mengenai yang baik, lalu kemudian diberi kemampuan untuk melaksanakan yang baik. Ya. Ya. Kadang-kadang orang sudah tahu itu baik, tapi kadang-kadang belum bisa untuk bisa melaksanakan kebaikan itu. Ada. Ya. Nah ini yang diminta untuk bisa melaksanakan gitu, mengerjakan yang baik. Gitu. Ya. Sebab dalam pandangan kita sebagai seorang muslim itu kita untuk bisa berbuat baik itu bukan kok karena diri kita sendiri, enggak. Ya. Kita itu sudah sangat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala memang. Dengan pernyataan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa berbuat baik itu juga perlu pertolongan Allah. Oleh karena itulah maka sampai diajarkan Nabi itu untuk bisa mengerjakan kebaikan itu. Jangan pernah merasa bahwa kita itu bisa berbuat baik itu karep-karep kita sendiri, enggak. Itu atas pertolongan Allah. Itulah sebabnya kita mohonkan itu kepada Allah itu untuk bisa berbuat baik itu. Ya. Untuk bisa melaksanakan sholat, untuk bisa melaksanakan puasa, untuk bisa melakukan zakat, haji, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal meninggalkan yang mungkar. Ya.
Itu pun juga dibutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan kok kita itu bisa meninggalkan sendiri, itu bukan. Itu merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dulu sudah pernah kita bicarakan kan ya, jadi hidayah itu tidak semata-mata hanya petunjuk yang berupa tuntunan, ya, yang berupa Al-Quran. Ya, itu namanya baru hidayah ad-dini, hidayah agama. Allah sudah memberikan hidayah itu kepada kita manusia. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini loh Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, ini hidayah bagi orang yang muttaqin. Itu hidayah ad-dini, hidayah yang berupa agama. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ini loh Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi untuk memahami petunjuk, untuk bisa melaksanakan petunjuk tadi itu butuh hidayah lagi yang disebut dengan hidayah at-taufiqi itu. Ya. Karena hidayah at-taufiqi itu merupakan hidayah yang diberikan Allah, maka sering juga disebut dengan hidayah ma'unah, ya. Pemberian Allah, pertolongan Allah itu. Kita ditolong untuk bisa memahami petunjuk dan bisa mengamalkan petunjuk itu. Ya, petunjuk itu tadi isinya itu. Fi'lal khairat, mengerjakan yang baik, watarkal mungkarat, dan meninggalkan yang mungkar itu. Kita bisa meninggalkan maksiat, ya, mencuri, berzina, korupsi, apalagi mencaci maki orang, ya, merasani orang. Lu itu butuh ditolong Allah itu. Bukan kok lalu kemudian kita mampu sendiri, itu enggak. Itu hidayah Allah, itu pertolongan Allah itu. Nah, oleh karena itu kita mohonkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan secara eksplisit, ya, Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya engkau berkenan memberiku kemampuan untuk bisa bahkan mudah mengamalkan yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan doa seperti ini, ya, kita oleh Allah diberi kemampuan, bahkan kemudahan, ya, kemudahan untuk bisa berbuat baik dan bisa meninggalkan yang buruk itu. Dan sekali lagi, ya, kalau kita itu bisa melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk, itulah yang disebut dengan takwa. Ya, berarti kalau kita dikabulkan doa kita ini, ya, berarti kita sudah otomatis, ya, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah yang berupa kebaikan-kebaikan dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang berupa keburukan-keburukan itu. Ya, nah makanya kita lalu kemudian kalau sudah lengkap dua itu, itulah yang disebut dengan bertakwa. Ya, memang perintah itu kan bertingkat-tingkat, ya. Ini saya tambahkan sedikit, ya, sebelum ditutup. Kalau di dalam permohonan ayat ini itu doa ini kita hanya diminta untuk mampu melaksanakan. Kalau mampu melaksanakan itu untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, di sisi yang lain, kita tidak hanya diperintahkan untuk sekedar melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Itulah sebabnya Allah kemudian memerintahkan kita dakwah itu. Ya. Ya. Yang kemudian
dalam bahasa Al-Quran secara teknis bentuknya adalah yad'una ilal khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, ya, kebaikan juga ya, yang tadi sudah kita bedakan tadi itu, ya, dan juga mencegah yang munkar. Masya Allah, itu jadi tuntutannya tidak hanya sekedar mengejar melaksanakan kebaikan sebenarnya itu. Tidak sekedar meninggalkan keburukan. Kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin diperintahkan itu untuk memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar itu. Ya. Sholat itu juga begitu. Ya. Levelnya itu juga perintah untuk mengerjakan sholat, tapi juga ada yang lebih tinggi lagi, perintah untuk memerintahkan orang lain supaya sholat. Ya. Kalau perintah untuk sholat banyak sekali, aqimis sholah, dirikan sholat. Tapi ada wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan itu keluargamu untuk sholat. Ya. Jadi kita ini ya level pertama memahami, melaksanakan, ya, lalu kemudian tidak hanya itu, ya, ada kewajiban yang lebih tinggi lagi dari sekedar mengamalkan, yaitu tadi memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Ya, nah memang untuk melaksanakan dakwah ini ya tidak semua orang harus melaksanakan dalam pengertian menjadi dai, menjadi mubaligh, enggak ya. Kalau memerintahkan dalam pengertian teknis bagi dai dan mubaligh itu ya memang orang-orang tertentu. Makanya perintahnya wal takum minkum, ya. Jadi hendaknya ada di antara kamu. Nah, seringkali kemudian disebut sebagai wajib kifayah itu. Ya. Tapi kalau mengamalkan, ya, itu kewajiban individual kita. Tidak ada yang tidak terkena kewajiban untuk mengamalkan. Ya. Atau dakwah dalam pengertian yang umum kita semua juga terkena itu. Ya. Bapak-bapak itu meskipun di sini hanya diem duduk begini, ini sudah melaksanakan kewajiban dakwah ini sebenarnya. Loh, kalau ini nggak ada orang gini, masa saya bisa ceramah di sini? Tidak mungkin kan? Ya. Sudah mendukung itu berarti, mendukung terlaksananya aktivitas dakwah. Ya. Hilal itu yang masang begini ini, oh itu sudah luar biasa. Ya. Makanya kalau dia melayani dengan bagus, ya, melaksanakan tugasnya dengan bagus, ya, wah itu sudah dukungan dakwah itu. Ya. Dan kita semua bisa terlibat itu dalam aktivitas dakwah itu, menurut kemampuan kita, menurut ya kadar yang kita miliki sendiri. Tapi prinsipnya semua orang bisa itu mengajak yang baik dan mencegah yang mungkar dengan kapasitas masing-masing. Ya. Kepada orang yang banyak seperti ini mungkin tidak, tapi kalau kepada anak, istri, saudara kan bisa. Ya. Bahkan bisa memerintahkan, ya, terutama yang ma'ruf. Ya. Dan itu menarik memang itu di dalam teks tadi itu, kalau untuk yang al-khairat itu bahasanya mengajak. Ya. Tapi kok al-ma'ruf itu memerintahkan. Ya. Karena al-ma'ruf itu sudah jelas, ya sudah diketahui sebagai baik, itu makanya diperintahkan. Makanya juga ada otoritas yang bisa memerintahkan itu, yang punya kekuasaan. Nah, kalau yang al-khairat itu bahasanya mengajak. Ya. Nah, ini masalah yang sangat teknis ya, tapi kita sebagai orang awam ya, pokoknya intinya ini ngelakoni sing apik sudah cukup ya. Oke. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ini saja dulu yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
nanti bisa kita lanjutkan ya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Mari kita tutup pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.